Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas Microsoft Word ya. Ini dari awal kita mulai dari dasar ya. Nah, setelah kita buka Microsoft Word ini, aplikasi Word-nya itu, ini akan muncul layar seperti ini. Ini menggunakan nanti Microsoft Office versi 2010 ya. Tapi pada dasarnya nanti nggak jauh beda dengan versi lainnya nanti juga. Nah, dalam layar ini, yang pertama kita harus pahami dulu baris ini ya. Ini namanya bar menu ini. Ini adalah bar menu. Itu baris menu. Menu itu adalah pilihan perintah-perintah yang ada dalam Word ini. Jadi nanti perintah itu nanti banyak ya. Nah, ini adalah dalam ini nanti perintah yang kita butuhkan. Nah, ini contoh nih dalam menu home. Nah, ini sekarang ikon yang ada dalam menu home. Ini semua perintah ya. Ikon-ikon namanya yang lambang kecil ini. Nah, dalam menu insert beda lagi nanti ikonnya. Nah, jadi nanti kita pilih menu ini sesuai dengan yang kebutuhan kita ya. Oke. Jadi ini adalah untuk memilih menu perintah-perintah yang akan kita pilih ya, yang kita inginkan. Dan ini ikon namanya yang lambang ini. Yang kecil-kecil ini perintah semua ya. Dan setelah itu yang kita harus pahami lagi yang baris ini ya, ada angka 12 sampai 16 di sini yang putihnya ini disebut dengan ruler line, ya, itu rule ya, baris pengukur. Nah, maksudnya gini, kita nanti bisa mengukur kolom-kolom yang akan kita atur pengaturan ketikan kita nantinya. Kita maunya dirata di kolom berapa. Jadi inilah ruler inilah untuk baris tempat kita mengatur format ketikan. Nah, dan ruler ini itu bisa hilang tuh, bisa tidak tampil dia nanti, bisa disembunyiin. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara menghilangkan dan cara menampilkan juga. Nah, maka untuk menghilangkan sekarang tampil nih mudah ya, cukup kita ada di ujung ini view ruler namanya ini, tinggal kita klik aja ini. Nah, itu dia akan hilang, maka tekan kembali ya. Ini adalah disebut dengan icon on off rulernya, bisa kita hilangkan dan tampilkan. Dan juga bisa kita menghilangkan menampilkan ruler ini itu dalam menu, itu menu view ini ya. Nah, maka ada ikonnya dalam menu view ini. Yang pertama yang ada di banyak nih itu adalah ruler. Nah, sekarang kan tanda checklist nih. Nah, maka kalau kita ingin hilangkan ruler ini, maka kita klik aja checklist ini. Dia akan hilang checklistnya dan ruler akan hilang juga. Nah, jadi untuk menampilkan kembali gampang, ini aja kembali. Jadi bisa kita dua cara gunakan untuk menghilangkan menampilkan ruler ini. Bisa kita gunakan menu view. Itu setelah itu nanti kita klik ruler ini. Ada tulisan rulernya itu. Dan kedua nanti boleh kita gunakan nanti icon view ruler nih namanya yang di kanan ini ya, di atas scroll ini ada yang kanan nih. Nah, ini aja lagi, berarti dua. Boleh dipilih yang mana lebih mudah. Boleh kita menggunakan menu atau langsung ke icon view ruler ini. Nah, ini harus kita bisa nanti menghilangkan dan menampilkannya. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan berikut lagi. Nah, di dalam pengitikan kita nanti itu bisa kita atur perapian atau perataannya. Nah, kita nanti maunya contoh nih ketikan kita hanya rata sebelah kiri aja, yang ini enggak rata nanti. Nah, bisa tuh ya, ada namanya nanti untuk pengaturan perataan atau alignment. Alignment adalah perapian, pengaturan perapian ya. Nah, maka untuk itu nanti ada ikon itu, ikonnya yaitu dalam menu home nih. Nah, di sini ada dalam grup perangkap ini namanya grupnya. Ini grup font, ini grup clipboard, ini grup perangkap. Itu ada dalam grup program. Nah, ini.
keempat ini ya. Ini rata tengah. Nah, itu nanti ketika kita akan berada di tengah-tengah, di tengah halaman. Nah, itu adalah namanya center ya. Ketika berada di rata tengah. Yang berikut ini align tag right. Coba kita klik. Nah, sesuai dengan gambarnya ini sebelah kanan, sebelah kiri. Kiri enggak rata, amburadul, sebelah kanan dia rapi nih. Nah, itu artinya kita nanti kalau ingin ngetik rata kita tuh sebelah kanan rata, yang kiri enggak rata. Nah, maka nanti kalau ada ketikan kita seperti itu yang kita mau buat, nah, maka kita harus mengatur, memilih alignmentnya ini atau perapian itu dengan align text right gitu, yang simbol ini ya, rata kanan. Oke, nah, ini tadi rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, dan terakhir perapian ini adalah rata kanan dan kiri. Kiri rata, kanan rata. Itu ya. Nah, kita cobain. Ketikan pertama kita ingin ketikan berada di tengah. Maka pilih center ini. Sekarang kita ketik. Maka ketikan kita berada di tengah-tengah. Nah, itu biasanya dipakai untuk kop surat atau buat koper, kita berada di tengah. Nah, pokoknya ketikan kita nanti berada di tengah-tengah halaman, kita tidak perlu geser satu-satu. Cukup nanti kita hanya memilih align center ini aja. Ini untuk yang contoh alignment center ya. Coba kita enter sekarang. Ini masih di tengah. Dan ketikan kita berikut ratanya sebelah kiri ini enggak rata. Nah, maka kita pilih yang align tag left ini ya. Nah, coba kita lihat. Oke, coba kita perhatiin. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Yang kiri ini bisa lurus rapi, yang sebelah kanan enggak nih. Nah, ini yang ini ke ujung dikit, masuk ke dalam. Ini ke ujung lagi nih, berarti ini enggak rata dia. Itu namanya ketikan sekarang itu adalah bentuknya sekarang menjadi perataan kiri. Ketikan rata kiri, kanan enggak. Nah, jadi untuk menjadikan seperti ini nanti inilah gunanya align text left yang simbol ini sesuai dengan gambarnya, ketikan rata kiri. Oke ya, enter. Nah, maka setiap akhir paragraf ini namanya satu paragraf ya, ini paragraf. Maka kita boleh mengenter hanya nanti di akhir paragraf ini, kecuali ketikan itu satu baris ya. Tapi kalau kita banyak, itu tidak boleh kita mengenter di tengah-tengah barisnya, harus di ujung baris ini ya. Berarti ini paragraf kedua sekarang nih. Ini pertama, ini kedua. Nah, paragraf ketiga sekarang coba kita tes menggunakan ini. Align tag right, berarti ketikan rata kanan. Nah, ini ya, kuning di sini berarti itu on perataan kanannya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, lagi. Oke, sekarang coba kita lihat. Ketikan ini bisa rata, rapi, tapi ini enggak. Nah, kenapa dia bisa seperti ini? Karena yang kita pilih tadi elemennya itu adalah align tag right, yaitu rata kanan. Nah, maka nanti bisa kita pilih sesuai kebutuhan ini, nanti kita mau rata mana ketikan itu. Kita lihat terakhir ya, yang terakhir pakai ini sekarang. Lihat itu align justify namanya ya, perataan justify itu adalah rata kiri, rata kanan. Nah,
Jadi nanti kalau kita ketikan kita itu rata semuanya, nanti yang kiri rata, kanan rata, nah, maka ini yang kita harus pilih dulu. Ya, itu align text, align justify. Oke, nah ini contoh ini, yang ini adalah center. Ketika berada di tengah-tengah halaman, ini adalah align text left, rata sebelah kiri, enggak kanan enggak rata. Ya, nah, yang ketiga ini adalah align text right, berarti rata sebelah kanan, nah, kiri enggak rata. Ini adalah align text right. Nah, terus yang berikut lagi justify, rata kiri, rata kanan, semuanya rata. Oke, nah jadi nanti ini kita jangan langsung besok cepat mengetik aja. Kita harus milih dulu sesuai kebutuhan kita, perapian ketikan itu seperti apa. Rata kiri kah, rata kanan kah, rata semua kah, itu harus kita perhatiin ya, supaya nanti hasil ketikan itu sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan permintaan orang yang meminta kita untuk membuat ketikan itu sendiri. Nah, jadi untuk pertemuan pertama kita ini, nah, kita tadi adalah membahas pertama layar dari Word ini tadi adalah namanya menu. Ya, nah, menu itu adalah kumpulan perintah-perintah. Jadi nanti kita bisa memilih perintah melalui daftar menu ini sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua tadi adalah ruler line. Ini ya, ini bagaimana kita nanti supaya bisa dia nanti bisa kita mengatur ketikan, pola ketikan harus muncul ruler ini. Jadi sekarang kita baru bagaimana cara menghilangkan dan cara menampilkan. Nah, jadi untuk menghilangkannya ini nanti cukup bisa diklik di ruler ini. Hilang sekarang. Nanti untuk menampilkan kembali, ini aja kembali. Nah, itu yang menggunakan icon ruler ya. Yang kedua bisa kita gunakan menu view tadi. Menu view ini. Menu view ya, ini ruler ini, maka kita klik aja. Kalau dia nanti checklist berarti dia tampil. Kalau kita nanti hilangkan checklistnya berarti dia nggak tampil. Nah, itu boleh pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, terus yang berikut tadi, ini ketikan kita adalah rata tengah, berada di tengah-tengah ya. Ini ketikan kita rata kiri, yang kanan tidak rata, maka nanti yang ini. Nah, yang berikut ini ketikan rata kanan, kiri tidak rata. Ini nanti. Ini adalah rata semua, rata kanan, rata kiri. Nah, maka nanti pilihlah sesuai dengan kebutuhan nanti dalam pengetikan ini seperti apa yang kita mau ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini cukup di situ aja dulu. Ya, semoga ini bisa dipahami. Nah, dan nanti ikuti lagi nanti pertemuan berikutnya ya, pertemuan kedua. Kita akan bahas nanti tuntas Microsoft Word ini ya, secara dasar sampai mahir nantinya. Nah, dan ini jangan lupa untuk subscribe ya, supaya bisa kita kembangkan setelah berkelanjutan nantinya ya. Oke. Jadi cukup di situ aja dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.